Perkenalkan, saya Guru Setiaji, kelas C, mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Adam Smith dalam pandangan ekonomi skolastik dan rational expectation atau RATEC. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga atau keluarga, dan nomos artinya aturan atau hukum, sehingga ekonomi secara singkat dapat diartikan rumah tangga, hukum rumah tangga, atau aturan rumah tangga. Pemikiran ekonomi sebelum itu tidak banyak dicatat, kecuali sedikit gagasan sederhana dari pemikir Yunani Romawi kuno seperti Aristoteles, Plato, Cicero, atau Xenophon, serta Thomas Aquinas pada 15 abad kemudian. Pemikiran mereka membahas tentang aspek ekonomi tertentu dari kegiatan ekonomi, seperti bagaimana pembungaan uang. Teori dan pemikiran tentang uang, bunga, jasa, tenaga kerja manusia dari perbudakan dan perdagangan sudah ada pada masa Yunani kuno. Hal itu dapat dilihat dari buku Republika yang ditulis Plato sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Pemikiran ekonomi yang dilahirkan banyak dipelajari oleh orang. Hanya saja, waktu Plato sudah membahas masalah-masalah ekonomi, pembahasan itu tidak dilakukan secara khusus. Akhirnya, pemikiran tersebut menjadi sebuah pemikiran tentang bentuk suatu masyarakat sempurna atau bisa dikatakan sebuah utopia. Pada masa Yunani kuno, memang pembahasan tentang ekonomi masih merupakan bagian filsafat, khususnya filsafat moral. Gagasan Plato tentang ekonomi timbul secara tidak sengaja dari pemikirannya tentang keadilan dalam sebuah negara ideal. Dalam sebuah negara ideal, demikian Plato, kemajuan tergantung pada pembagian kerja, division of labor, yang timbul secara alamiah dalam masyarakat. Terdapat masa-masa stagnasi antara waktu yang sangat panjang dalam sejarah pemikiran ekonomi, sebelum kemudian berkembang pesat pasca lahirnya The Wealth of Nations tahun 1776 karya Adam Smith. Joseph Schumpeter mengatakan bahwa sebenarnya terdapat suatu great gap dalam sejarah pemikiran ekonomi selama lebih dari 500 tahun, yaitu masa yang dikenal sebagai Dark Age oleh Barat. Setelah masa Dark Age itu, muncul pemikiran abad pertengahan. Muncul setelah abad Dark Age itu langsung meloncat pada pemikiran abad pertengahan. Yang pertama saya bahas adalah perekonomian masa skolastik. Pemikiran ekonomi pada masa skolastik berawal pada abad pertengahan di Eropa saat Romawi runtuh. Kegiatan ekonomi mulai menyesuaikan dengan struktur masyarakat yang baru. Sebagian besar produksi dihasilkan oleh petani kecil. Para petani dan pedagang berkumpul dalam wadah yang disebut gilda, yang berfungsi melatih tenaga terampil dan menetapkan harga pasar dan tingkat upah. Pada masa ini, gereja berperan dalam menentukan aturan moral. Ajaran-ajaran skolastik sangat dipengaruhi oleh pengaruh agama. Pada abad pertengahan di Eropa, perilaku ekonomi sangat dipengaruhi oleh ajaran gereja. Ciri utama aliran ini adanya kuatnya hubungan antara ekonomi dengan masalah etis serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. Tokoh-tokoh dalam aliran skolastik antara lain adalah Albertus Magnus, adalah seorang filsuf religius dari Jerman. Konsepnya yang terkenal adalah konsep harga yang adil dan pantas, yaitu harga yang sama besarnya dengan biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menghasilkan barang tersebut. Jika ada pengusaha yang menetapkan harga hasil produksinya di atas harga yang wajar, maka pengusaha tersebut dianggap melanggar etika dan moral agama. Kemudian ada Thomas Aquinas. Thomas Aquinas terkenal dengan panggilan Saint Thomas. Pandangannya yang paling terkenal adalah ketidaksetujuannya terhadap kaum sipil Romawi dan hukum yang dikembangkan oleh bangsa Yahudi tentang harga dan bunga. Undang-undang Roma mengizinkan menjual barang di atas harga yang patut, sehingga Aquinas menentang
aturan undang-undang itu, dan dia menganggap itu sebagai hal yang tidak adil, sebab sama saja dengan menjual sesuatu yang tidak ada. Berikutnya adalah perekonomian masa Adam Smith. Adam Smith adalah seorang pemikir besar dan ilmuwan kelahiran Kirkcaldy di pantai timur Skotlandia pada Juni tahun 1723. Pada tahun 1764, Smith pergi ke Prancis dalam rangka menjadi seorang tutor bagi anak-anak Charles Townshend, seorang anggota parlemen Inggris, dan di sanalah dia bertemu dengan para pemikir-pemikir besar dari Prancis seperti Voltaire, Turgot, Husnay, dan lain sebagainya, sehingga Smith yang mengawali pusat perhatian pemikirannya pada bidang logika dan etika menjadi mengarahkan pemikirannya kepada masalah-masalah ekonomi. Salah satu buah hasil pemikirannya saat di Prancis yang melalui proses penelitian yang cukup panjang adalah The Wealth of Nations, yang sangat fenomenal hingga saat ini. Dan karya itu kemudian mengalami beberapa kali cetak ulang dan diterjemahkan ke bahasa-bahasa asing lainnya. Sebagai seorang pendukung kebebasan alamiah, Smith percaya pada pemerintahan yang hemat namun kuat. Menurutnya terdapat 3 tujuan pemerintah, yaitu 1. Mengangkat negara dari barbarisme rendah menuju tingkat kemakmuran tertinggi dengan cara damai. 2. Memberikan pajak yang rendah. 3. Memberikan pelayanan administrasi yang adil dan toleran. Teori ekonomi yang dikemukakan oleh Smith pada dasarnya menjadi pondasi bagi teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Pemikirannya dapat disimpulkan bahwa fokus utama pemikiran Smith adalah peningkatan individu melalui kesederhanaan dan perilaku yang baik, menabung dan berinvestasi, perdagangan dan divisi kerja, pendidikan, pembentukan kapital, dan pengembangan teknologi baru. Secara umum, dia lebih tertarik untuk meningkatkan kemakmuran ketimbang pemerataan kemakmuran. Selanjutnya, perekonomian masa rational expectation. Pemikir-pemikir masa Ratek sangat banyak, namun hanya satu yang dianggap sebagai tokoh utama, yaitu Robert Lucas. Pada kenyataannya, Lucas tidak dapat dikatakan sebagai orang pertama, sebab ide tentang ekspektasi rasional ini sudah dikembangkan oleh John Mood sejak tahun 1961. Dalam pengembangan model-model ekonomi, pakar-pakar aliran Ratek ini menggunakan beberapa preposisi, antara lain bahwa orang atau unit-unit ekonomi akan membuat perkiraan, ekspektasi. Orang menggunakan informasi yang ada padanya secara efisien. Orang tidak membuat kesalahan secara sistematis dalam ekspektasi mereka, dan orang akan bereaksi secara rasional terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan demi kepentingan pribadi masing-masing. Akibat adanya unsur ekspektasi dari perilaku-perilaku ekonomi, Robert Lucas dan Leonard Rapping mendukung sifat netral uang dan ketidakefektifan kebijakan pemerintah sebagaimana yang pernah dilansir oleh Milton Friedman dari aliran monetaris. Menurut mereka, kita tidak bisa mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi kalau pemerintah mengubah-ubah kebijakannya. Ada kebijakan yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh pemerintah dan masyarakat sudah mendapat gambaran tentang dampak kebijakan yang akan dijalankan bagi kesejahteraan mereka. Akibatnya, dengan memperhatikan kendala-kendala yang ada serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan, masing-masing mereka akan bertindak dengan cara yang sebaik-baiknya agar dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya atau menghindari kerugian yang mungkin timbul. Pandangan skolastik terhadap pemikiran Adam Smith. Persamaan pemikiran skolastik dan pemikiran Adam Smith. Pemikiran skolastik sangat dipengaruhi oleh ajaran agama, yaitu menentang adanya bunga pada uang. Ciri utama aliran ini adalah kuatnya hubungan antara ekonomi dengan masalah etis, serta bersama perhatian pada masalah keadilan. Begitu juga dengan pemikiran Adam Smith, yang menghubungkan masalah ekonomi dan moral. Seperti 3 tujuan pemerintah menurut Adam Smith, yaitu mengangkat dari tingkat rendah menuju tingkat kemakmuran yang tinggi. Hal itu tentu saja memiliki persamaan, yaitu
meningkatkan keadilan dan kemakmuran pada masyarakat. Selanjutnya, perbedaan pemikiran skolastik dan pemikiran Adam Smith. Dalam pandangan skolastik, suku bunga merupakan hal yang tidak baik atau bisa dikatakan dosa. Ia menjelaskan, memungut bunga dari uang yang dipinjamkan adalah tidak adil, sebab sama saja dengan menjual sesuatu yang tidak ada. Hal ini berbeda dengan pemikiran Adam Smith yang mengatakan bahwa kemakmuran individu harus dilakukan terlebih dahulu daripada masyarakat. Hal tersebut tentu saja memiliki perbedaan yang sangat jauh. Skolastik percaya bahwa semua yang ada di dunia adalah milik Tuhan. Maka seharusnya orang berhak memiliki apa yang diciptakan oleh Tuhan dengan sebebasnya. Sementara Adam Smith percaya bahwa tiap-tiap orang memiliki sifat egois yang harus dipenuhi. Maka dari itu, perlu untuk mencapai kemakmuran individu terlebih dahulu. Selanjutnya, pandangan Ratek atau rational expectation terhadap pemikiran Adam Smith. Persamaan pemikiran Ratek dan Adam Smith. Pemikiran Ratek adalah bahwa orang atau unit ekonomi akan membuat perkiraan ekspektasi. Orang menggunakan informasi yang ada padanya secara efisien. Orang tidak membuat kesalahan secara sistematis dalam ekspektasi mereka. Dan orang akan bereaksi secara rasional terhadap kebijaksanaan yang dilakukan demi kepentingan pribadi masing-masing. Akibat adanya unsur ekspektasi dari pelaku-pelaku ekonomi, Robert Lucas dan Leonard Napi mendukung sifat netral uang dan ketidakefektifan kebijakan pemerintah. Menurut mereka, kita tidak bisa mengetahui pasti apa yang akan terjadi kalau pemerintah mengubah-ubah kebijakannya. Hal tersebut memiliki persamaan dengan pemikiran Adam Smith yang menganjurkan kemakmuran pribadi harus terpenuhi terlebih dahulu. Sikap rasional dari pelaku ekonomi Ratek secara agresif dapat membentuk suatu kekuatan kontra kebijaksanaan. Hal ini memiliki persamaan dengan pemikiran Adam Smith yang mengatakan bahwa pemerintah seharusnya tidak terlalu ikut campur dalam masalah ekonomi. Para pelaku ekonomi akan bergerak dengan sendiri dengan pikiran rasional mereka tanpa intervensi dari pemerintah. Perbedaan pemikiran Ratek dan pemikiran Adam Smith. Pemikiran Ratek tentang ekonomi tidak mendalam atau mendetail seperti pemikiran Adam Smith. Pemikiran Ratek seperti angan-angan yang belum bisa terlaksana secara teknis atau belum bisa diwujudkan secara teknis. Sedangkan pemikiran Smith sudah dilakukan secara teknis seperti dalam ranah ekonomi mikro seperti teori nilai tenaga kerja, pembentukan harga, dan keuntungan. Sedangkan dalam teori ekonomi makro seperti pembagian kerja, division of labor, pendapatan, peranan modal, pertumbuhan ekonomi, distribusi, dan mekanisme pasar. Perbedaan yang mencolok itu tentu saja menjadi fondasi tersendiri bagi para pemikir ekonomi. Pemikiran Adam Smith tentu saja menjadi sangat terkenal karena sudah dilakukan secara teknis dan dijabarkan secara mendetail. Akibatnya, pemikiran Adam Smith lebih banyak digunakan dalam kegiatan perekonomian. Sekian presentasi dari saya. Semoga membantu. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.